TikTok, Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami ya, tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Dan pada kesempatan ini kita sudah menyiapkan sebuah tema yang tentunya akan kita coba kupas bersama narasumber kita. Ya, apa itu? Menilik 7 fakta kemasan plastik. Ya, rasanya Bapak Ibu semua pendengar dimanapun berada pasti sudah mengenal dan sudah pernah menggunakan plastik. Namun apakah kita semua udah tahu tentang plastik itu sendiri? Nah ini dia, akan coba kita kupas tentunya bersama narasumber kita. Siapa dia? Nah ini dia, langsung saja dengan Dr. Robert. Apa kabar Dok? Baik. Akhirnya setelah lama kita berbicara masalah penyakit yang jelimet, ini kita berbicara tentang plastik dulu. Tapi Ya, ini juga sebenarnya masih berkaitan dengan kesehatan juga. ya. Nah ini dia menilik 7 fakta kemasan plastik. Langsung aja Dok ya, 7 fakta tentang kemasan plastik. Mungkin pendengar kita pengen tahu juga sebenarnya fakta yang pertama, plastik itu apa sih Dok? Jadi plastik itu kan pertama kali ditemukan itu pada abad ke berapa nih? 19. 19. Itu tahun 1869 itu penemunya Alexander Parkes. Pertama kali itu plastik selulosa namanya waktu itu dia. Jadi plastik itu sebetulnya kan polimer. Polimer itu gabungan dari monomer. Monomer itu struktur molekul-molekul atom hidrokarbon sebetulnya. Jadi makanya sebagian besar plastik itu diproduksi dari olahan minyak bumi. Olahan minyak bumi. Iya, karena dia hidrokarbon kan itu. Oh, jadi plastik itu dari olahan minyak Iya, bumi. jadi hasil sampingan minyak bumi sebagai untuk bahan bakar itu sebagian diolah jadilah plastik dengan berbagai-bagai macam bentuk kan. Nah, plastik sendiri itu asalnya dari bahasa Yunani, plastikos, artinya mudah dibentuk. Nah, makanya ada bedah plastik, itu bukan pakai plastik. Bedah plastik itu mengambil kata plastikosnya tadi dibentuk tadi. Oh, dibentuk ulang gitu Hidung ya. pesek jadi mancung, dagu bulat jadi meruncing, dibentuk kan. Oke. Jadi bedah plastik itu bukan pakai plastik tapi mengambil kata plastikosnya tadi, mudah Oke. dibentuknya. Jadi karena dia artinya sebenarnya plastik itu karena mudah dibentuk itu Iya. makanya ada bedah Iya. bedah plastik Karena yang membentuk artinya bukan dia. karena menggunakan plastik ya. Iya, merubah bentuk kan, gitu. Jangan salah. Iya, menarik tentunya ya, plastik itu ternyata artinya dah mudah dibentuk. Beda dengan apa yang mungkin kita ketahui Bayangin selama ya kan. ini. Dan ini ternyata udah lama sekali ditemukannya ya. Iya, Dan terus terang saya 1899. baru tahu bahwa plastik itu bahan bakunya adalah limbah dari minyak apa? Iya, Olahan ya minyak olahan dari bumi ya. minyak bumi Oke. sebagian. Memang ada yang enggak ya. Sekarang banyak teknologi baru soalnya kan. Ada dari gas metana dirubah, diekstraksi. Nah itu memang lain cerita. Tapi banyak kan dari situ. Kecuali bioplastik, ada yang baru kan. Bioplastik itu dari organik yang bisa degradable. Nah itu lain lagi itu. Dia banyak selulosa itu. Ini dia udah langsung masuk ke ini nih fakta kedua nih, kelihatannya Dokter Rob udah langsung kedua. Nah Dok, fakta yang kedua, plastik itu kan banyak banyak apa ya, model-modelnya banyak, macamnya. Jenisnya ya. Ada kadang yang gampang robek, ada yang misalnya dia kelihatan bening, ada yang kelihatan butek gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, ini plastik ini emang ada berapa macam sih Dok? Jadi kalau plastik itu sebetulnya ini plastik itu kategorinya itu dikategorikan menjadi 7 kategori. 7. Ya, awalnya pengkategorian itu sebenarnya untuk keperluan daur ulang. Oke. Jadi supaya daur ulang tuh orang ngumpulinnya gampang kan. Plastik golongan 1 ya kumpulin sama satu. Karena Kan kalau udah dicampur-campur, rusak, kalau udah nyampur-nyampur apa masih kelihatan Dok? makanya gini, kalau Bapak lihat sekarang standarisasi internasional barang plastik tuh biasanya di belakang itu ada yang gambar kayak segitiga panah-panah, terus ada nomornya kan. Segitiga panah itu ya? Ya, itu logo daur ulang tapi sekaligus menunjukkan tipe plastiknya. Oke. Jadi dari angka itu ketahuan mana yang Iya. bagus untuk Ada daur tulisannya nomor ulang. 1, ada yang nomor 2 sampai 7 gitu loh. Artinya kalau dia bisa didaur ulang apakah lebih aman untuk Ya memang kita? rata-rata plastik itu diharapkan harus didaur ulang, harus. Oke. Nggak boleh dibuang. Karena apa? Plastik itu kalau dibuang di alam,
dia mengurai itu paling cepat 10 tahun. Ush. Jadi, bahkan ada yang 1000 tahun baru terurai kalau didiamkan di alam. Jadi makanya diharapkan plastik itu jangan dibuang ke alam tapi didaur ulang. Karena sangat berbahaya itu kalau dibiarkan kan nggak susah mengurai gitu. Nah, seringkali masyarakat ini bingung dok dengan angka di belakang tadi, 1 sampai berapapun itu. Nah, kalau masalah didaur ulang tadi mungkin itu kepentingannya kan di industri. Nah, Lingkungan sebenarnya. untuk kita manusia nih, untuk kita sebagai konsumen, Iya. kalau misalkan seringkali namanya orang gitu ya dok ya. Iya. Kadang misalnya air mineral setelah habis diminum, kadang nyampe rumah diisi lagi, dipakai lagi. Nah ini sebenarnya yang paling aman untuk kita misalnya, kalaupun misalnya harus kita isi lagi dengan air mineral, Iya. itu plastik yang angka berapa dok? Jadi kalau plastiknya saya sebutin dulu ya, ini aku ya saya nggak hafal juga, saya mesti baca ya. Soalnya nomor 1 itu golongan PET, polietilen. Nomor 1 itu otomatis nanti di belakangnya itu Logonya tertulis 1. gitu, ya. Oke. Nah PET itu banyak dipakai di air minum kemasan, air mineral tadi. Iya. Nah sifatnya PET itu memang racunnya rendah, dia itu tahan itu loh, dibentur-bentur nggak pecah karena dia kan lunak kan, Iya. kayak botol-botol air mineral itu dibanting nggak pecah kan. Nah dia tahan itu, terus mudah sekali didaur ulang. Mudah didaur Jadi ulang. kalau dia didaur ulang hasilnya itu hampir sebagian besar menjadi PET lagi. Kan ada plastik yang didaur ulang nggak bisa, didaur ulang turun derajat atau malah dia rusak gitu kan. Nah PET ini istimewanya adalah dia mudah sekali didaur ulang. Jadi si pabrik akan dengan mudah lu nanti udahlah nggak usah balikin botolnya, toh nanti akan balik ke dia lagi dalam bentuk sudah didaur ulang gitu loh. Oke. Mereka juga pakai bijinya plastik itu dari daur ulang, pabrik-pabrik kemasan ini banyak kan, bukan dari baru, karena kalau di Makanya baru harganya tidak mahal dianjurkan juga. untuk buang-buang sampah itu ke, apalagi sampai ke sungai gitu ya. Iya, jadi ke kali kumpulkan gitu. gitu. Kumpulkan Karena gitu itu ya. banyak orang jadi kaya juga loh, kaya raya dari daur ulang. Banyak tuh di kisah-kisahnya. Bisnis ya. Iya. Oke, ini baru nomor 1 tadi. Ya, Nomor 2-nya PET. apa dok? Terus nomor 2 itu tipenya HDPE. HDPE. Oke. High Ini density penggunaannya polyethylene. Nah, HDPE itu plastiknya tipenya keras, nggak terlalu mudah Nggak liur-liur lentur gitu. gitu ya. Nah, contoh beberapa itu botol minum yang untuk olahraga itu yang bagus dari HDPE. Oke. Nah, terus ada juga ini kantong plastik. Kantong plastik yang untuk ada tulisannya untuk makanan panas gitu. Itu rata-rata HDPE. Nah, tas kresek juga HDPE tapi yang kualitas hasil daur ulang biasanya. Jadi HDPE didaur ulang jadi tas kresek. Oke. Yang mana dikasih warna hitam itu biar nggak kelihatan kotornya gitu. Warnanya kan coklat jelek gitu. Nah itu tas Makanya kresek ditambah ya. pewarna gitu Ya, ya. supaya sekali supaya ada dia hitam gitu nggak loh. kelihatan ininya Ya. gitu ya. Oke, yang ke berapa sih? 3 ya? HDPE itu juga sekarang mulai dipakai di pipa air minum. Pipa air. Nah, kalau dulu orang minum kan peralon PVC ya. Ah. Nah sekarang orang mulai beralih ke HDPE. Karena HDPE. satu lebih tahan, kedua racunnya lebih sedikit. Oh, justru racunnya lebih Ya. sedikit. Terus dia bisa dijointing dengan cuma dipanasin. Di tempat saya Disambung maksudnya perusahaan saya di gitu ya. lapangan kan harus ngasih suplai air ya ke lapangan. Kita semua udah ganti pakai HDPE semua. Oke. Memang lebih mahal dibanding peralon, tapi HDPE itu satu lebih kuat. Dia kalau kelindes mobil dia nggak pecah. Dia lebih lentur gitu ya. Ya, bisa digulung. Oke. Oh, malah bisa Bisa digulung. digulung. Nah kalau peralon digulung kan pecah. Pasti pecah Ya. ya. Nah itu. Oke. Itu yang ketiga tadi dok ya. Nah, terus- Yang keempatnya? enggak, yang kedua nih. Oh, yang kedua. Nah terus ketiga tipe plastik PVC. Yang tadi Ya. yang barusan diomongin. Ya contohnya ya pipa peralon biasa. Oke. Terus ini benda-benda plastik yang ini kayak taplak plastik, tirai shower plastik itu rata-rata PVC, jas hujan Oke. itu PVC. Nah PVC ini dia sebetulnya tujuannya tidak boleh untuk makanan sama sekali, karena PVC ini dalam kondisi normal dia tuh mengeluarkan zat kimia namanya ftalat. Ftalat ini nggak bagus sekali untuk kesehatan.
Nah, jadi dia keluar secara terus tidak keluar. tanpa kita tanpa kita ketahui dia mengeluarkan Stalatnya tuh stalat terus. terus. Oke. Jadi nggak bisa berhenti gitu kan. Kalau ngeluarin sebentar mungkin karena faktor cetakan waktu bikinnya terus berhenti, enak. Ini terus keluar. Jadi makanya tidak dianjurkan untuk makanan. Bahkan kalau di luar negeri, mainan anak yang dari PVC itu nggak boleh untuk anak di bawah 5 tahun. Karena apa? Anak di bawah 5 tahun cenderung mainan tuh dimasukkan ke apa? Mulut Digigit kan. gitu ya. Nah itu kan ngeracunin gitu. Jadi makanya kenapa ini mainan impor kok dipersulit sama pemerintah alasannya gitu kan, harus SNI segala. Tujuannya baik itu pemerintah itu. Jadi orang bilang, kenapa mainan saja harus SNI? Emang kenapa gitu? Ini jadi kalau ada SNI-nya tuh pasti memastikan bahwa seandainya mainan ini dipakai untuk anak di bawah 5 tahun pasti nggak boleh mengandung PVC. Oke. Nah kalau nggak ada SNI-nya, produsennya nakal pakai PVC karena PVC itu murah sekali. Nah, ini tentu sekaligus juga menjadi peringatan bagi orang tua di rumah yang hobinya kreatif, yang punya kreativitas tinggi. Hati-hati juga Ya, menggunakan jangan PVC pakai untuk PVC. Kalau bisa mainan-mainan pakai PET anak-anak. itu masih aman kan? PET, HDPE. Harus mengerti juga berarti Ya. tentang jenis-jenis dari plastik ini ya. Ya. Oke, yang berikutnya apa Nah, tadi terus jenis ada plastiknya, Dok? HDPE tapi yang lunak itu namanya LDPE, itu golongan nomor 4. Nomor 4, LDPE. Contohnya itu ini botol-botol yang untuk saus yang bisa dipencet tuh. Terus tube kosmetik yang lembek itu. Iya. Itu rata-rata pakai LDPE karena LDPE itu lunak sifatnya. Kalau HDPE kan lebih keras dia. Ya, nggak mungkin bisa dipencet gitu Susah, keras banget dia apa? Nggak nyaman dipencet gitu. Nah, Oke, yang itu berikutnya? LDPE. Nah, berikutnya PP nomor 5 itu polipropilen. Oke. Polipropilen itu contohnya paling gampang sedotan plastik itu, sedotan yang kita untuk sedotan minum. Terus kontainer makanan yang dari plastik itu, yang kalau kita beli makanan Yang bening-bening itu, bening-bening gitu, ha? itu polipropilen rata-rata. Oke. Tapi ada juga memang yang HDPE ya. Tapi rata-rata orang polipropilen karena propilen itu kalau digencet-gencet nggak gampang pecah gitu. Dan mungkin harganya mungkin lebih murah, Murah dibandingkan memang propilen. HDP tadi. Iya, murahan Oke. polipropilen. Nah, terus Yang keenam. kantong plastik yang lunak, keruh tapi lunak, yang biasanya orang bilang tahan santan gitu. Nah, Nah, itu PP, polipropilen. oke. Nah, terus yang keenam itu polistiren. Polistiren itu styrofoam Oh, yang sekarang mulai dianjurkan dilarang. jangan dipakai karena itu Dilarang, memang ya, melepaskan racun namanya stiren. Oke. Stiren itu diduga lagi nih, saya nggak bisa ngomong, diduga bikin kanker, diduga. Terutama kalau dia kena suhu tinggi, dia lepas itu lebih gampang Ya lepas. kan kita beli makan dong nggak mungkin Panas-panas makannya pasti gitu kan. dingin-dingin kan Iya. pasti panas. Ya, Oke. jadi sebaiknya hindari Ada punya risiko polistiren gitu ya. Nanti lihat itu kalau misalnya make up ya, cek dulu make upnya itu, karena make up tuh memang dulu pakai polistiren dulu. Make up tuh ya, mereknya saya nggak mau nyebut dah. Ada sekarang pakai karton kan, makanya ya itu karena mereka aware gitu. Tapi ada juga yang masih pakai itu, Ya, hati-hati. masih. Lihat nanti nomor 6 enggak gitu. Nomor 6 ya hati-hati gitu. Ya artinya jangan meski dia menggunakan wadah itu jangan karena merasa praktis langsung kasih air Ya, gitu. sebaiknya Mending pindah lah ke tempat lain gitu ya. Lebih aman gitu. Nah. Oke, yang berikutnya yang ketujuh. Nah, ketujuh ini yang masyarakat sering bingung nih. Mohon beredar berita pokoknya 7 mengandung BPA. Padahal 7 tuh golongan lain-lain di luar 6 tadi. Oke. Golongan lain-lain. Nah, memang di dalam golongan lain-lain tadi ada tipe polikarbonat yang mengeluarkan BPA yang bikin geger di mana-mana kemarin. Jadi kalau ada angka 7, ya saya bisa bilang belum pasti mengandung BPA. Karena itu golongan lain-lain nomor 7 itu. Oke, belum secara Belum pasti, spesifik gitu ya. Karena bioplastik yang biodegradable yang itu tas kresek yang bisa diurai itu yang sekarang mulai dipakai itu, ya kalau dimasukin golongan 7 karena lain-lain dia. Jadi 7 itu golongan lain-lain. Jangan salah, orang bilang ini 7 BPA, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa juga gitu Iya. ya. Oke, waduh, itu dia Bapak Ibu ya, ternyata plastik itu sendiri pun ternyata begitu banyak golongannya ya. Jadi ini tentu punya tujuan tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar diklasifikasikan, tapi juga ternyata punya makna tersendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sisi kedua, Dok, saya mungkin ini singkat saja fakta yang ketiga. Kenapa sih, Dok, plastik itu susah untuk diurai, Dok?
memang dia stabil karena itu buatan manusia, polimer. Polimer itu tahan oksidasi, tahan bakteri, ya kan? Bakteri itu nggak bisa ngurai plastik, susah banget ya. Oke. Terus tahan UV, kan matahari mengandung UV, merusak tuh dia tahan banget gitu loh. Oke, makanya tidak dianjurkan untuk digunakan Nggak boleh secara dibuang, harus berlebihan, di apalagi untuk recycle dibuang gitu. gitu Karena ya. memang kalau dibuang, dia tuh stabil sekali. Nah, makanya plastik tuh dipakai karena orang kenapa seneng plastik. Misalnya saya bikin kusen pintu dari kayu dimakan rayap, Iya. plastik enggak, ya kan? Oh, Terus kalau saya pakai logam berkarat kan mengurai itu, iya. degraded kan sebenarnya. Plastik kan enggak. Paling mentok-mentok jadi rapuh, tapi rapuh pun pecah masih plastik gitu. Dan itu juga jangka waktunya Lama, panjang. makanya awet kan orang pakai mobil sekarang, makanya mobil-mobil modern semua komponen hampir kalau bisa dari plastik, dia bikin plastik ya karena alasannya lebih awet, Lebih awet. awet murah ringan. Nah, udah 3 itu. Oke, dia itu tadi fakta yang ketiga. Yang pertama tadi apa sih plastik itu sudah dijelaskan, dan juga macam-macam plastik. Dan yang ketiga tadi adalah terkait dengan bagaimana ternyata plastik itu sangat susah untuk diurai. Nah, sebelum kita masuk ke fakta yang keempat, kita berikan kesempatan untuk Bio7 melintas dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Ya, Bapak Ibu masih bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Menilik 7 fakta kemasan plastik. Ya, tentunya kita masih bersama narasumber kita, Dr. Robert, yang akan mencoba menjelaskan terkait dengan 7 fakta kemasan plastik. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas 3 fakta. Yang pertama terkait apa itu sebenarnya plastik. Yang kedua tentang macam-macam plastik itu ternyata juga ada beberapa macam, diklasifikasikan menjadi 7. Yang ketiga tadi bagaimana ternyata plastik itu sangat susah untuk diurai. Nah, yang keempat nih, Dok, fakta yang keempat. Seringkali ketika kita berbicara masalah plastik gitu, efeknya terhadap kesehatan kita seringkali disebut yang namanya BPA. Ya, BPA. Lagi Sebenarnya rame sekali ini. BPA itu apa sih, Dok? Jadi BPA itu nama panjangnya kan bisphenol A. Bisphenol Ya, A. itu bahan kimia yang dipakai pada waktu produksi plastik tipe polikarbonat, tipe 7 tadi, Yang lain-lain tadi. polikarbonat, gunanya untuk biar dia lebih lunak. Biar nggak pecah gitu. Kalau polikarbonat nggak dikasih BPA itu dia ditekuk sedikit pecah kayak kaca kan, jadi nggak bisa kan. Nah itu untuk melunakkan, mau nggak mau harus pakai itu polikarbonat itu. Nah dengan adanya itu polikarbonat tadi berarti mengandung bisphenol tadi yang keluar terus menerus. Oh, yang tidak bisa berhenti tadi. Iya. Gitu. Oke. Nah memang makanya polikarbonat itu kan sebetulnya tujuan awalnya itu bukan untuk tempat makanan. Polikarbonat itu yang paling umum kacamata modern yang bukan dari Yang dari beling, plastik gitu ya. itu polikarbonat. Lampu depan mobil itu polikarbonat. Karena polikarbonat itu dia tahan terhadap ultraviolet. Dia cenderung lama untuk menjadi keruh. Memang lama-lama tetap keruh ya, kena kayak mobil, lampu kaca depan mobil tuh, lampu Karena mobil dipanasin kan, terus gitu ya. lama-lama tapi tidak secepat plastik tipe lain gitu. Oke. Kacamata polikarbonat juga kan. Dan indeks biasnya itu polikarbonat itu mendekatin kaca. Kejernihan indeks bias bahkan dia lebih bagus, makanya dia tipisnya tuh bisa nggak lebih
tebel dari kaca terlalu banyak ya, memang pasti lebih tebel antara lensa kacamata dari kaca beneran sama polikarbonat akan lebih tebel. Tapi akan lebih ringan. Iya, gitu dibanding ya. kalau pakai benda lain, plastik lain gitu. Tapi memang bukan untuk makanan, polikarbonat itu dari awalnya. Efeknya untuk untuk tubuh manusia apa dok? Nah, dia tuh BPA ini kalau kita ketelan ke badan kita, kalau kepake sih enggak ya. Kacamata itu enggak masuk BPA-nya. Nah, itu efeknya tuh gangguan hormon. Dia tuh ganggu hormon karena dia sifatnya organik ya, dia ganggu hormon. Nah, terus dia mengganggu neurotransmitter otak. Makanya ada penelitian yang anak kecil kalau minumnya sudah pakai botol yang mengandung BPA tadi, anaknya jadi hiperaktif. Makanya jangan nyalain generasi micin, generasi BPA itu sudah anak plastik sebetulnya gitu. Ya berarti termasuk yang buat anak-anak kecil yang suka yang suka konsumsi susu formula itu kan selalu Botolnya pakai plastik. coba dicek, jangan yang tipe 7. Kalau tipe 7 pastiin tulisannya BPA free. Ada tuh BPA free kan. Karena tipe 7 kan macam-macam gitu. Nah, dia pakai yang tipe 7 tapi BPA free ya silahkan gitu. Oke, kalau ada keterangan BPA free gitu ya. Kalau dulu sih zaman kuno enak, botolnya beling semua kan. Aman udah, ya kan? Iya. Oh, jadi BPA itu sebenarnya sangat Ya, terus dia bisa berbahaya menaikkan juga, risiko diabetes, risiko serangan jantung, dan yang paling orang ditakutin bikin mandul, gangguan di sistem reproduksi. Oke, itu terkait dengan BPA ya. Ya. Nah, ini fakta yang kelima. Seringkali selain BPA, orang juga sering menyebut yang namanya mikroplastik. Sebelum Ini apa BPA, lagi? selain BPA itu sudah ada namanya ftalat. Ftalat itu banyak dikeluarkan oleh plastik yang dari nomor ini, PVC ini nomor 3. Nomor 3 yang PVC yang keras Ya, tadi. tadi saya bilang jadi yang memang tidak ditujukan untuk tempat makanan juga gitu. Oke. Cuman masalahnya ini pipa peralon dari PVC, ada ahli-ahli yang bilang itu mengeluarkan ftalat juga. Tapi ftalat ini gini, susah. Alat-alat kedokteran juga pakai plastik yang mengeluarkan ftalat. Mau nggak mau. Contoh ada penelitian, mesin cuci darah itu kan banyak plastiknya karena harus sekali pakai buang. Buang ya. Itu pasiennya diperiksa mengandung ftalat juga. Walaupun kadarnya tinggi. yang artinya yang aman. Jadi susah berarti memang ya. hindarin ftalat karena itu mau nggak mau kayak alat cuci darah tuh plastiknya ada tipe-tipe plastiknya yang harus tipe itu, nggak bisa diganti lain. Ya itu risiko yang harus diterima. harus gitu ya. diterima gitu. Oke. Ini yang kelima tadi dok, terkait dengan mikroplastik tadi. Nah ini mikroplastik ini kan ada dua sebenarnya. Mikroplastik tuh mikroplastik primer sama sekunder. Mikroplastik tuh sebenarnya definisi umumnya plastik yang ukurannya kurang dari 5 mili. Berarti bisa 5 mili lebih kecil sampai mikro, sampai nano gitu. Nah mikroplastik primer itu memang mikroplastik yang memang sengaja diproduksi. Contohnya paling gampang tuh kosmetik yang untuk scrub. Itu scrub kan ada zaman dulu orang tuh pakai biji-bijian kan, scrubbing itu. Iya. Sekarang ngapain biji-bijian, pakai plastik. Terus pasta gigi itu sebagian pakai mikroplastik. Tapi untungnya mulai tahun 2000 berapa ya, saya lupa tuh 2010 Eropa tuh Uni Eropa mengeluarkan peraturan nggak boleh ada kosmetik pakai mikroplastik, nggak boleh ada produk mikroplastik primer tadi nggak boleh, sudah dilarang karena efeknya sangat-sangat buruk. Dan implementasinya gimana dok di lapangan? Jadi sekarang kalau kosmetik yang ada mikroplastiknya di ban, nggak boleh masuk Eropa. Tapi kalau negara lain memang masih belum semuanya bersih. Ya, Termasuk Indonesia kan? belum ada larangan. Oke, artinya hati-hati berarti ya untuk yang pengguna kosmetik tadi. Kalau Harus susah kalau mikroplastik ya soalnya kan susah ya. Ya artinya kalau masih ada pilihan ya kita jeli-jeli Pakai bahan alami lah gitu. pakai yang lain dulu gitu ya. Oke, itu ternyata. Nah, itu fakta yang kelima tadi, yang keenam Nah, itu mikroplastik ini kenapa bahaya ya? Dia ukurannya tuh dari gede sampai kecil yang super. Kalau yang gede-gede itu bahaya untuk lingkungan karena binatang. Kayak ikan makan mati, kura-kura, penyu pada kena plastiknya, ketelen, ganggu pencernaan dan lain-lain. Yang mikronya nih, repotnya begini. Mikro ini contoh pasta gigi, keluar kita gosok gigi, kumur-kumur dibuang kan. Hanyut kan, masuk riol, masuk sistem ini, buang sungai masuk laut, final laut kan nggak balik lagi. Nah itu dimakan oleh ikan.
Karena mikro masuklah ke dagingnya. Karena kecil sekali kan ukuran mikroskop. Nah, dagingnya kita makan. Jadi Akhirnya kita kita makan mikroplastik. Walaupun tadi gua gosok gigi, saya buang kan. Kosmetik scrub nggak mungkin saya makan. Kok dalam badan kita nanti deteksi mengandung Karena mikroplastik. tadi mikroplastik tadi Iya. itu tidak akan bisa hilang dari Iya, terus kambing minum air yang mengandung mikroplastik, masuk kan ke peredaran darah, sebagian masuk ke dalam badan, kita makan daging kambingnya ya kena mikroplastik. Kok Katanya jadi seram hampir ya, Dok? udah hampir 100% katanya. Manusia itu mengandung mikroplastik katanya. Katanya penelitian, jadi di sampel udah pada ini besok nggak usah operasi plastik, udah mengandung plastik banyak. Dan yang saya baca Dok itu ini mungkin hanya perkiraan saja ya, dari beberapa artikel saya lihat memang tadi karena sudah begitu menyebarnya mikroplastik tadi dengan segala macam bentuk yang tempat yang sudah dia singgah gitu ya, mau itu di ikan, di makanan atau dimanapun, rata-rata dalam setahun itu manusia itu katanya konsumsi mikroplastik itu sekitar 70.000 mikroplastik setiap tahun. Ya bisa jadi ya. Karena sampai tadi setiap ya, hari, ya. suka makan sate kambing, Ya, nggak makan. mungkin, iya. Kita kan Makan selalu apa? didorong makan Bahkan lauk air gitu. minum, pernah peneliti air minum dalam kemasan pun mengandung mikroplastik. Nah itu nih, Susah kan? Memang nggak bisa, udah nyerah kita ya. udah Nggak nyerah. bisa bebas dari mikroplastik. Nah, oke Dok, yang ke fakta yang keenam. Nah, tadi di awal dokter menyampaikan sebaiknya plastik itu jangan dibuang, Iya. dikumpulkan Didaur untuk ulang. didaur ulang. Iya. Nah, kalau semua plastik bisa didaur ulang itu kan nggak ada masalah Dok. Berarti kan kita menggunakan plastik sebanyak-banyaknya juga nggak ada masalah. Emang apa nggak semua plastik bisa didaur Jadi ulang? masalah pertama tidak semua dikumpulin untuk daur ulang, sisanya dibuang, itu masalah. Heeh. Ini masalah juga kan? Hmm. Walaupun plastiknya kayak plastik botol air minum tuh yang PET itu gampang sekali didaur ulang dan hasilnya tuh misalnya itu paling enggak tuh 80% balik lagi bisa dipakai. Iya. Yang 20% jadi bahan lebih rendah. Tapi kan enggak setiap orang minum ditampung daur ulang, ada yang kecacar kelepas di laut, kelepas di sungai. Nah, itu masalah. Terus ada juga masalah lain gini. Banyak plastik yang didaur ulang itu hasilnya enggak balik lagi. Misalnya PVC didaur ulang balik PVC enak gitu. Enggak, PVC didaur ulang ngeluarin racun juga. Dia downgrade berarti. Ya, dan ada racun yang terlepas. Kayak dioksin segala macam Jadi itu. nggak aman untuk didaur ulang. Ngolahnya susah kan? Daur ulangnya susah. Jadi pabriknya daur ulang harus lebih apa? Lebih Ngeluarin canggih biaya lagi. lebih segala macam, akibatnya mereka jadi males daur ulang. Lebih baik aku ambil bahan baku dari sintetik sudah jadi daripada ngambil daur ulang karena jadi mahal gitu loh. Oke. Akhirnya nggak mau daur ulang ya numpuk kan di lingkungan. Dan ini yang membuat banyak negara yang mengkampanyekan untuk Iya, karena penurunan penggunaan plastik. menghabiskan energi kan. Oke. Yang bisa didaur ulang pun katakan misalnya botol minuman didaur ulang kan itu dipotong-potong, dibersihin dulu, terus dipanasin, dilebur lagi jadi. Nah, itu kan energi. Menghabiskan energi besar kan, ngelebur pakai panas, motong-motong pakai mesin, pakai listrik. Terus hasilnya ada limbahnya. Enggak 100% kan tadi saya bilang 20% ini limbah. Limbahnya harus diberesin. Biasanya dibakar dengan insinerator suhu tinggi dan lain-lain. Nah, insinerator kalau nggak benar keluargasnya nggak cuma karbon dioksida tapi macam-macam racun lagi gitu. Proses untuk mendaur ulang tadi juga Mahal memberikan juga. efek ke lingkungan yang tidak Ya, sehat. kalau nggak hati-hati, kecuali dia benar ya. Kalau benar ya aman gitu. Yang terakhir nih Dok. Waduh, ini agak sedikit ngeri juga ini fakta yang terakhir ini. Ini katanya 75% sampah dunia adalah plastik, Dok. Ya betul memang. Karena sampah lain, sebenarnya gini, sampahnya tuh banyak selain plastik. Tapi yang sampah lain terurai, hilang ya kan. Oke. Daun pisang busuk, jadi pupuk, jadi macam-macam hilang. Hanya Nah, hitungan ini hari, ketinggalan terus kan plastiknya, ya ini. numpuk kan pasti. Oke. Karena ketinggalan terus, nunggu 1000 tahun baru hilang produk. Ya numpuk terus berarti kan. 1000 tahun kita udah di mana? Nah, udah manusia belum tentu masih ada kan. Nah, baru hilang. Nah, itu yang masalah problemnya itu. Oke, jadi memang tadi ya, karena dia Susah sangat mengurai. susah Jadi untuk numpuk kan mengurai, akhirnya. akhirnya Jadi numpuk. 75% Sementara yang lain mungkin hitungan hilang hari atau terus. minggu udah hilang Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan Dr. Robert ya terkait dengan dampak pada manusia, meski kita tidak secara langsung konsumsi plastik, tidak dimakan, ternyata ada sisi-sisi di mana mau tidak mau kita harus terkontaminasi dengan plastik. Iya.
Nah, terus ada nggak kalau kita berbicara masalah Bio7 dok, ada nggak yang bisa dilakukan Bio7 untuk mengurangi risiko kita risiko dampak dari plastik tadi Ya ke tubuh kita? ada. Jadi kita kan memang bisa meminimalisir, tapi kita tuh kadang susah. Kayak misalnya saya nggak mau minum dari botol yang ada BPA-nya. Di restoran bisa jamin nggak itu? Airnya minum itu bebas BPA, nggak bisa jamin juga. Yang disajikan ke kita sih gelas, Ya, tapi di belakang nggak botolnya tahu. dari apa nggak tahu. Belum mikroplastiknya. Mikroplastik tuh sama aja kayak kita kena BPA terus juga kan. Misalnya mikroplastiknya pas dari bahan polikarbonat tadi masuk dalam badan, berarti itu malah nyarang di badan kita, keluarin beracun. Nggak susah ngindarin. Akan sangat susah. Mau nggak mau kita ngindarin, tapi juga harus menjaga diri kita kan. Oke. Menjaga diri kan macam-macam ya. Hidup sehat itu menjaga banget, menaikkan imunitas supaya kalau plastiknya itu masuk, sistem imun kita tuh bisa membuang dengan cepat. Karena itu akan ditangkap mikroplastik tuh oleh makrofag namanya, sel darah putih, dipinggirin, dibuang tapi lambat gitu. Kalau imunitas bagus, proses itu akan cepat. Kedua, antioksidan akan mencegah kerusakan akibat barang-barang tadi, bahan chemical kayak BPA, ftalat tuh antioksidan sangat perlu kan. Nah, di Bio7 itu kan banyak mengandung antioksidan dan ada komponen bisa menaikkan imunitas juga kan. Dia banyak kan itu, kayak jintan hitam segala macam itu, buah kulit manggisnya juga kan itu antioksidan. Nah, kita bisa menjaga dengan cara ya udah antisipasinya kita juga menaikkan kesehatan badan kita, karena mau 0% dari plastik tuh amat sangat susah. Artinya kita bentengi dari dalam gitu Iya. ya, karena tadi kita memang tidak tahu ataupun tidak sadar ternyata kita terpapar dari dampak dari penggunaan plastik Iya, tadi. kayak minyak goreng, mau minta bagus, bawanya dia pakai plastik jelek waktu gorengnya itu, waktu bawanya. Kecemar kan itu. Masa kita mau beli gorengan nanya, Pak saya mau tahu proses perjalanan minyak goreng Bapak tuh dari sana pakai plastik apa, kan nggak bisa. Di belakang wadahnya pakai apa Iya, gitu ya. kan nggak bisa. Harusnya Akhirnya pakai nggak PET makan-makan. misalnya, dia pakai PVC misalnya, nggak ada yang tahu. Gitu. Oke dia, aduh terima kasih banyak Dr. Robert. Rasanya ini mencerahkan bagi kita semua, termasuk ya saya sendiri juga akhirnya ini pencerahan. Dan juga tentu harapan kita Bapak Ibu juga semakin sadar bagaimana penggunaan ataupun dampak dari penggunaan plastik. Dan ternyata sadar ataupun tidak sadar ternyata kita mempunyai risiko dari penggunaan plastik tadi, dan ini memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Tadi dokter mengingatkan untuk kita menjaga, untuk kita melawannya dengan memperbaiki kondisi kesehatan kita. Konsumsi antioksidan, konsumsi antiinflamasi, meningkatkan daya tahan tubuh, ini akan sangat penting. Dan di dalam Bio7 ini semuanya ada. Bio7 sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kaya dengan antioksidan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan lupa selalu konsumsi Bio7. Karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Terima kasih Dr. Robert. Ya, sama-sama.